Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sekar Kumala dengan partner saya Khairul Anam. Di sini kami akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Naras, Intelligent Agricultural Product Prices Forecasting System atau sistem pintar terintegrasi berbasis Java guna menjaga kestabilan harga bahan pangan dan demi untuk tercapainya Sustainable Economic Growth dan Poverty Reduction di Indonesia. Sip. Akhir-akhir ini di negara kita sering terjadi fluktuasi yang sangat luar biasa. Fluktuasi ini biasanya terjadi ketika hari-hari besar seperti hari raya atau hari besar lainnya. Dan fluktuasi ini terjadi karena adanya dinamika pasar yang menyebabkan perubahan antara supply atau penawaran dengan demand atau permintaan pasar yang menyebabkan nantinya ketidakstabilan harga ekonomi di pasar. Menurut ADB atau Asian Development Bank dalam laporannya yang berjudul Asian Development Outlook Strengthening Disaster Resilience yang melaporkan bahwa pada tahun 2018 Indonesia memiliki resiko kebijakan ekonomi global yang berupa fluktuasi dan kebijakan ekonomi terhadap negara maju yang pada nantinya akan menyebabkan defisit fiskal. Yang mana kita ketahui, fiskal merupakan seluruh pendapatan dari suatu negara yang berasal dari masyarakat untuk pembangunan negara tersebut demi mencapainya tujuan negara tersebut. Misalnya contohnya seperti kestabilan harga pangan atau harga komoditi di suatu negara itu. Oleh karena itu, dibutuhkanlah analisis atau monitoring terhadap fluktuasi yang nantinya akan memonitor perubahan komoditas produk pertanian dengan baik, harus segera dicanangkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mendirikan Naras ini segera. Mengapa? Karena Naras merupakan suatu sistem yang dapat memonitor atau memantau perubahan pasar dengan memberikan peringatan-peringatan dini. Semisal nanti terjadi perubahan atau fluktuasi, maka akan segera terdeteksi dengan pemberian peringatan dini. Seperti perubahan inventory, impor-ekspor, lalu supply dan demand, dan harga pasar tentunya. Menurut Anto Kurniawan pada tahun 2018 mengatakan bahwa fluktuasi harga itu tidak hanya merugikan bagi konsumen saja, tetapi juga dapat mempengaruhi produsen. Pada tahun 2019, Tio mengatakan mayoritas petani di negara berkembang, Indonesia contohnya, itu tidak memiliki investasi yang cukup untuk bertahan dalam kondisi fluktuasi harga. Nah, hal ini dapat menyebabkan investasi yang kurang optimal dan tentunya dapat mempengaruhi sektor produksi pada jangka panjang. Naras merupakan sistem pintar terintegrasi berbasis Java. Mengapa berbasis Java? Karena Java memiliki kelebihan daripada bahasa pemrograman yang lainnya. Di antaranya mudah dikembangkan, multi-platform, easy script, usability oriented, object oriented, dan dinamis. Naras juga menerapkan analisis empiris, yaitu ARIMA model atau Autoregressive Integrated Moving Average. Adalah model yang menggunakan nilai atau data dari masa lalu dan sekarang dengan tujuan untuk melakukan peramalan atau forecasting dengan jangka waktu tertentu yang akurat. Naras memiliki beberapa fitur utama yang akan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang bekerja dan bergerak di sektor pertanian. Untuk yang pertama adalah data forecasting. Data forecasting merupakan fitur yang ada di dalam Naras yang akan meramal atau memforecast data-data dari sektor pertanian secara langsung untuk jangka waktu 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, yang kemudian outputnya merupakan harga pasar yang akan dipublish atau dipublikasikan secara langsung kepada masyarakat, sehingga masyarakat luas mengetahui pergerakan seperti apa yang terjadi dalam hal harga untuk sektor pertanian sendiri. Untuk fitur yang kedua adalah scientific reference. Maksudnya adalah tahap setelah pasca prediksi. Jadi di sini Naras akan memberikan himbauan-himbauan apa saja untuk para pemerintah dan insight atau arahan apa saja yang akan diberikan kepada para petani agar hasil sektor dari pertanian menjadi jauh lebih baik. Dan yang terakhir adalah data analytics.
Jadi di sini data analytics akan berbarengan atau bersandingan dengan harga produk pasar, dan yang pada nantinya akan memberikan kesempatan kepada para pakar untuk berkembang, untuk mengembangkan narasi ini sehingga menjadi jauh lebih baik ke depannya. Pada dasarnya, naras berperan dalam melakukan peringatan, analisis, prediksi harga, serta scientific reference terkait hal apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dan dengan demikian, naras sudah secara tidak langsung ikut andil dalam pembangunan ekonomi di suatu negara atau di Indonesia yang kita tempati saat ini, dan sudah ikut juga memerangi angka kemiskinan terutama di kalangan para petani. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.